从未听过。要是他们也参与进来，情况就更为极大。那该怎么对付他？现在地球，说怎么可能啊？亚美利加不知还会有多少伤亡？理解不了你们人类的想法。这么快？难道我们像个缩头乌龟躲起来，躲过这场chiến？决定解封最高机密文件。那我们没必要跟他硬拼的。我国经过慎重考虑，告诉我怎么杀死他。 Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di dunia Swallow Star yang telah memasuki episode ke-72 atau season kedua episode ke-46. Sebelumnya, maaf agak telat uploadnya karena ada beberapa hal. Nah, biar pembahasannya tidak kemana-mana lagi, kita langsung aja masuk ke inti alurnya. 我国经过慎重考虑，告诉我怎么杀死他。 Setelah satu pangkalan ludes dihisap sang monster bertanduk emas dan menyajikan hidangan rapat para pejuang yang dipimpin langsung oleh Penatua Hong dan juga Lei San yang langsung memperhatikan kejadian menyedihkan dan mencekam di benua Amerika tersebut yang menimbulkan rasa tidak percaya dari seluruh pejuang. Dan kini pembahasan pun semakin panas, yang mana kali ini bukan hanya para pejuang akan tetapi para petinggi dari 5 negara ikut ambil pusing memikirkan cara untuk menghabisi monster tanduk emas itu dan juga menganalisa jejak rekaman video yang bersumber dari penatua ketiga Mo Henderson. Kemudian Hong pun menanyakan bagaimana kondisi Amerika saat ini. Ternyata penyerangan di pangkalan kemarin beruntut panjang. Kini di bawah kepemimpinan binatang emas bertanduk, beberapa monster laut telah berhasil masuk ke dalam kota. Tidak hanya itu, ada monster lain yang membentuk sebuah tim untuk menyerang secara terpisah, layaknya sudah diperhitungkan. Bahkan, dua binatang kaisar yang tidak pernah keluar beraktivitas, kini mereka pun ikut andil untuk memborbardir benua Amerika. Akibatnya semua itu, setidaknya 4 pangkalan perang telah dihancurkan oleh para monster dan lebih dari 210.000 tentara telah tewas dalam serangan berskala itu, yang membuat Lei San pun semakin geram. Tentu, membuat semua orang pun melongo terkejut, karena jika kedua kaisar itu terlibat, maka dipastikan kondisi mereka sudah tidak dapat diuntungkan lagi. Hong meminta untuk semuanya segera mengumpulkan informasi secepat mungkin agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan meneliti lebih dalam lagi tentang monster yang bahkan belum pernah mereka dengar semasa hidupnya. Setelah memikirkan dengan sangat teliti dan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh negeri Asia, ada semacam kehidupan di kosmik yang mana hal itu sangat cocok dengan karakter sang monster ini. Mereka para petinggi pun memutuskan membuka segel dokumen rahasia yang mereka miliki. Dan Komandan Li Dawei yang akan bertugas menjelaskan tentang misteri dokumen nomor 7. Komandan Li memberitahu awal mula melakukan penelitian terhadap pergerakan monster di bawah laut dan lainnya. Hal ini mereka lakukan dalam skala jangka panjang. Dalam penelitian itu, mereka temukan di dalam sisa-sisa reruntuhan asing yang mana itu adalah reruntuhan asing nomor 2. Di dalam peradaban itu, ada beberapa catatan kehidupan di luar angkasa yang mana informasi itu menunjukkan ada sebuah monster luar angkasa. Meskipun awalnya terlihat lemah, namun setelah mencapai umur dewasa, dia dapat dipastikan menjadi monster tingkat alam semesta dan monster itu disebut dengan monster bintang penghisap. Belum sempat mencerna atas ketidakpahaman para pejuang yang hadir dan hanya bisa melongo tak percaya data dari hasil analisa penyerangan yang menimbulkan banyak nyawa melayang itu. Komandan Li lalu melanjutkan dari beberapa kategori monster bintang dan melihat dari kemampuannya yang dapat melahap segala hal yang ada di hadapannya. Monster bintang yang ini diperkirakan berkisaran di kekuatan bintang tingkat ke-7 hingga ke-8 dikarenakan dengan bentuk fisiknya yang hanya mencapai 108 meter.
Akan tetapi, jika ia sudah dewasa, ia akan memiliki panjang hingga ribuan meter. Dengan tambahan komandan Li itu sontak saja membuat lagi dan lagi para pejuang dibuat melongo oleh data tersebut. Apalagi Mo Henderson yang kala itu ia sempat beradu pukul dengan sang monster, yang menghasilkan data dari hasil analisa penyerangan yang menimbulkan banyak nyawa melayang itu. Ternyata bintang yang bertanduk emas itu dibekali dengan kemampuan alami, kecepatan yang sangat tinggi. Tak tanggung-tanggung, dengan pergerakan monster itu 2 hingga 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan Lei Shan maupun dengan Hong. Sementara Luo Feng yang hanya master mental tingkat 3 masih belum bisa mengimbangi kecepatannya. Bahkan jika ia pun menggunakan perbedaan subtle. Dengan jejak data yang mereka miliki dan hasil pertarungan yang dilakukan oleh Mo Henderson, maka ia merasa umat manusia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan sang monster bertanduk emas ini. Mendengar semua itu membuat semua orang menjadi lebih pesimis hingga kehilangan semangat juangnya. Dalam keadaan terkejut, Lo Peng segera masuk ke alam virtual dan bertemu dengan Babata. Siapa tahu Babata mempunyai solusi, akan tetapi setelah melihat sosok sang monster bercula emas membuat Babata sangat terkejut dan lebih penasaran lagi bagaimana Lo Peng bisa mendapatkan rekaman itu. Mengetahui monster bertanduk emas telah muncul di bumi membuat Babata semakin kebingungan karena bagaimanapun dia telah menjelajahi alam semesta bersama Huyanbo. Babata hanya bertemu dengan 3 binatang luar angkasa saja. Dan di antara mereka tidak ada yang memiliki darah murni seperti monster tanduk emas ini. Mendengar adanya garis keturunan murni dari binatang monster tentu membuat Lo Peng semakin terkejut. Kemudian dia pun meminta Babata untuk menjelaskan hal ini lebih jauh lagi. Babata memberitahu bahwa secara alami binatang luar angkasa memiliki 2 garis keturunan puncak, yakni monster binatang api dan monster bertanduk emas. Sedangkan monster yang muncul di muka bumi kali ini ialah monster bertanduk emas yang lebih kejam. Bahkan cula yang dimilikinya sudah menandakan keganasannya dan kengerian yang dimilikinya. Dengan datangnya Golden Hornet kemari, maka dapat dipastikan bumi telah jatuh ke hukuman kematian. Tentu, lagi-lagi ini membuat Lo Peng semakin terkejut dikarenakan teman, guru, sahabat, bahkan keluarganya dan orang-orang yang ia cintai kemungkinan akan mati. Bahkan pejuang negara Hanxia yang tidak memiliki apapun yang tidak bisa diandalkan yang akan berujung bumi akan mengalami kehancuran total dan segera berakhir. Dan dilihat dari umur binatang ini, hanya tersisa 1 bulan lagi nyawa bumi akan hangus di tangan monster itu. Akan tetapi, ada sarana lain yang bisa diambil oleh Luo Feng, yang mana atas saran Babata, Lo Peng dan keluarga ataupun teman bisa melalui kehancuran yang tak lain adalah bersembunyi di dalam pesawat luar angkasa milik Huyanbo. Akan tetapi Lo Peng menolaknya. Ia takut dibayang-bayangi ketidakmampuannya atas kehancuran bumi dan kematian rekan, teman, dan semua umat manusia. Babata bukannya tidak merasakan akan hal itu, akan tetapi Babata takut jika orang yang ia siapkan akan mati begitu saja. Karena dilihat dari kemampuannya, Lo Peng bukanlah lawan yang pantas bagi binatang monster itu. Lo Peng yang sama sekali tidak ingin hal itu terjadi, maka ia pun bertekad akan segera menghabisi sang monster bertanduk emas dengan cara apapun. Lagi, ia pun menanyakan apakah ada senjata yang bisa menghabisi monster tersebut. Sebenarnya, ada senjata meriam yang mereka siapkan untuk melawan para praktisi yang sudah berada di level abadi. Namun, mereka belum pernah mencobanya karena di tingkat level tersebut para praktisi tidak membutuhkan senjata dan hanya menggunakan fisiknya saja. Tapi, senjata itu kalau digunakan untuk monster tanduk Babata yakin bisa mengalahkannya. Akan tetapi,
Dengan waktu yang tersisa dan bahan underdeal yang susah didapat, maka bumi keburu hancur dimakan sang monster selagi merakit senjata yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Namun ketika melihat keseriusan Lopeng, Babata pun luluh dan memikirkan cara lain hingga ia pun menemukan cara, dan satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan yaitu merakit senjata dari sisa puing-puing pesawat asing yang jatuh ke bumi. Walaupun sudah lama tidak dipakai, akan tetapi semua masih bisa diperbaiki, hanya perlu dipoles sedikit oleh Babata. Dan salah satu senjata dari pesawat yang akan dipakai oleh Babata adalah pesawat luar angkasa yang dijadikan markas Aula Jixian. Dan untuk sisanya, tugas Lopeng yang akan menemukan dan mengumpulkan puing-puing pesawat yang jatuh ke muka bumi yang berasal dari luar angkasa. Rencana dari Lopeng dan juga Babata harus berakhir karena episode kali ini telah usai. Dan untuk episode minggu depan, para petinggi dunia dan pejuang petinggi dunia masih kebingungan untuk mencari cara mengalahkan sang monster bertanduk emas. Hingga pada akhirnya, sang orang terkuat dan penatua ke-1 dari Istana Dewa Perang, yaitu Hong, akan turun tangan. 对于星空巨兽这样的怪物，就这么来了。 他想要毁灭地球，恐怕未必能达到致命效果。那必须先踏过我们所有武者的尸体。